Puji Tuhan, kita belajar ya. Tema kita hari ini tentang hal berdoa. Ya, ini masih soal pengajaran Tuhan Yesus. Hal berdoa. Tema yang kita mau pelajari hari ini adalah tentang hal berdoa. Diambil dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Nah, saudara, tentang hal berdoa semua kita sudah tidak asing lagi. Ya, ini ada Pak Ivan dari FGB MFI Atom Chapter Surabaya. Kalau kita melihat, kalau kita mendengar tentang khotbah doa, kesaksian orang yang berdoa, jawaban Tuhan tentang doa, maaf ya saudara, itu seringkali sasarannya ya cuma satu arah. Dari Tuhan kepada kita. Karena kita sudah berdoa, kita sudah minta. Nah, izinkan saya sekarang ini mau sharing dulu tentang konsep doa yang Tuhan minta. Tentang prinsip doa yang Tuhan minta. Oke, saya baca dulu. 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Nah, kalau kita melihat ayat ini, ternyata doa itu bukan dari Tuhan untuk kita, tapi ada juga dari kita kepada Tuhan. Ya, lihat ini. Apa itu dari kita kepada Tuhan? Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Woi, kita diberi keberanian karena kita percaya kepadanya. Nah, saudara kalau mendengar kata keberanian, wow, luar biasa ini. Berani, ya. Nah, apalagi ada pepatah dalam bahasa Indonesia. Kita ini berani karena kita benar. Tapi kalau kita tahu salah, pasti kita takut. Nah, di firman ini Papa kita berkata, inilah keberanian percaya kita. Untuk apa? Kita diberi keberanian percaya. Dan inilah keberanian percaya kita kepada Bapa di surga. Apa dasar keberanian kita ini? Yaitu, nah ini loh saudara, yaitu ini motivasi kita berani, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Sebelum saya bacakan terjemahan yang berikut, saudara dengar kalimat ini. Jadi menurut firman ini, saudara dan saya tidak boleh nyerocos dulu berdoa. Terus berkata, jadilah kehendakmu. Saudara, saya itu gemes dan jengkel. Kalau mendengar pendeta doa seperti itu. Ada orang Kristen doa seperti itu. Sudah ngomong panjang lebar, panjang. Terus buntutnya, ujungnya. Saya jengkel. Jadilah kehendakmu. Kalau Tuhan model saya bilang dasmu kono. Loh, betul enggak? Enak saja. Sudah minta panjang-panjang, nyerocos. Baru ngomong jadilah kehendakmu. Itu kan doa yang paling ngawur. Maaf saudara. Jadi kita enggak boleh nyerocos dulu di dalam doa. Sebelum kita tahu apa kehendak Papa tentang doa ini. Saya ulangi. Jadi menurut 1 Yohanes 5:14, saudara dan saya tidak boleh berdoa nyerocos lagi. Sebelum tahu apa kehendak Tuhan tentang yang kita doakan. Jadi jangan ngomong sendiri, main perintah lagi, minta tolong lagi, nyuruh Tuhan lagi, baru buntutnya jadilah kehendakmu. Nah, kalau Tuhan model saya,
saya akan ngomong, ya udah kehendakmu lakukan sendiri. Maaf itu. Nah, dari sini kita belajar harus tahu dulu kehendak Tuhan. Saya beri beberapa contoh. Oke, saya baca dulu ayatnya. Dan inilah keyakinan yang kita miliki di hadapan Dia. Keyakinan yang kita miliki, yaitu jika kita meminta apapun, yang sesuai dengan kehendaknya, Dia mendengar kita. Nah, jelas toh? Jadi jangan nyerocos dulu, jangan memberi daftar kepada Tuhan untuk Dia kerja. Kayak saudara majikan memerintah pembantumu, sebelum kamu pergi kerja pagi-pagi sudah nulis catatan, Mbok, nanti kerjakan ini, kerjakan ini. Itu kan kurang ajar sekali. Maka itu banyak orang Kristen dan pendeta ngawur di dalam mengajarkan doa. Tuhan dikasih les. Tolong kerjakan ini, tolong berkati anakku, cucuku, Tuhan menantuku, mertuaku, Tuhan anakku, anjingku, ikan koiku yang 100 juta sedang sakit. Tuhan tolong. Maaf saudara, BS. Dan kita berani menghadap Tuhan karena kita yakin Ia mengabulkan doa kita. Ya, Pak Marques, ini terjemahan apa? Dengan begitu kita tidak merasa takut lagi datang ke hadapan Tuhan di dalam doa. Kalau apa yang kita minta sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan akan mendengarkan dan menjawab doa kita. Saya baca BIS ya. Dan kita berani menghadap Tuhan karena kita yakin Ia mengabulkan doa kita kalau kita minta apa saja yang sesuai dengan kehendaknya. Minta apa saja yang sesuai dengan kehendaknya. Dan inilah keyakinan diri yang kita miliki terhadap Dia, bahwa jika kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendaknya, Dia mendengarkan kita. Saudara perhatikan, ini janji yang luar biasa. Maka itu penting. Jadi kita nggak boleh nyerocos dulu. Saya baca terjemahan The Passion. Since we have this confidence, selama saudara dan saya mempunyai keyakinan ini, since we have this confidence, ya, selama saudara dan saya punya keyakinan ini, perhatikan, we can also have great boldness before Him. Jadi kalau saudara dan saya punya keyakinan ini, maka kita juga punya keberanian yang besar untuk datang kepada Bapa. For if we present any request, jadi kalau kita minta apa saja, present any request, tapi yang agreeable, yang disetujui Tuhan, agreeable to His will, He will hear us. Terima kasih Papa. Ini dia. Ada yang komen di Facebook. Gawat. Jadi menghadap Tuhan untuk berdoa itu bagaimana? Kita kadang diajar untuk mintalah, ketoklah pintu, carilah. Kalau ada pelajaran seperti itu, bagaimana lagi kita berdoa? Gampang, bagus. Sebelum ketok, sebelum minta, sebelum cari, tanya dulu kehendak Bapa. Apa yang aku minta, aku cari, aku ketok itu cocok nggak dengan kehendaknya? Jadi itu yang harus kita lakukan. Karena kalau kita hanya berdoa nyerocos sendiri, aduh, celaka sekali. Saudara, jadi kalau kita mau belajar betul-betul mengikuti kehendak Tuhan, waduh, doa-doa kita itu akan luar biasa di hadapan Tuhan. Dan Dia pasti
akan menjawab yang kita doakan, asal sesuai dengan kehendaknya. Oke ya, jadi kita akan belajar hal ini supaya tidak salah, untuk kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Papa untuk jaminan yang luar biasa ini. Lukas 7. Seringkali kita membaca Lukas 7, bahkan seenaknya kita minta. Mulai ayat 1 Lukas 7, saya akan baca dengan cepat. Ya, Lukas 7 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Wah, ini agak panjang, tapi di sini kita tahu doa itu bagaimana yang benar di hadapan Tuhan, enggak main perintah. Ya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Nah, ini bos punya pembantu sakit keras hampir mati. Mungkin kalau sekarang corona gitulah ya, sudah pakai ventilator. Nah, biasanya majikan-majikan Kristen seperti itu, kalau pembantunya divonis sakit keras hampir mati, mungkin kanker stadium 4, mungkin hepatitis, sudah bengkak perutnya misalnya. Paling-paling ya kita doakan. Sudah nggak sembuh, pasti kita rata-rata ini ya, kita kasih pesangon yang murah hati. 12 bulan gaji dikasih, itu yang murah hati. Tapi jarang sih ada majikan seperti itu. Enak ngasih gaji 12 bulan free. Ya, yang pelit sedikit, ya gaji 2 bulan lah, maaf. Pulang ya Bi, ini pakai berobat ya. Ngerti nggak maksudnya itu? Nggak ada perjuangan. Jadi maksudnya kalau mati jangan di rumah ini, bikin repot. Maaf saudara, saya ngomong apa adanya. Jangan tersinggung dulu. Serius, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mulai menyeleksi. Dengar kalimat ini, bukan saya sombong. Tuhan mulai menyeleksi anak-anak Tuhan yang rindu kebenaran dan ingin tahu kebenaran, hidup sungguh-sungguh. Beginilah ringkasnya. Yang Kristen-Kristen pelit dan pendeta-pendeta pelit pasti nggak suka pengajaran yang saya sampaikan. Dengar. Kristen-Kristen egois yang hobinya perintah-perintah Tuhan. Mentang-mentang sudah rajin membayar perpuluhan, lalu merintah Tuhan seenaknya. Serius. Akhir-akhir ini saya makin ganas dengan orang-orang Kristen yang merasa sudah membayar 1/10 kepada Tuhan, lalu bisa merasa bebas pakai 90% seenak udelnya sendiri. Karena loh, jangan ditagih lagi dong. Aku sudah beri yang 10% kok. Itu loh model yang salah. Itu masih lumayan. Ada yang begini. Berani memaksa Tuhan untuk memberkati, memberikan apa yang dia butuhkan. Karena aku kan sudah nyumbang gereja. Aku kan sudah menyumbang pekerjaan Tuhan ratusan juta. Maka di benak orang itu muncul konsep, jadi kamu harus bayar, harus jawab doaku. Karena aku sudah bayar, aku sudah memberi. Wih saudara, ngeri. Ya ada pertanyaan. Jadi kita harus mengerti kehendak Tuhan dulu, kemudian diskusi bersama Bapak. Nah, untuk mengerti kehendak Bapak, apakah melalui firman? Iya. Dan melalui motivasi hati. Bagus, nanti dengar tentang Lukas 7 ini. Ini luar biasa. Atau bagaimana untuk mengerti kehendak Bapak? Nah, pertanyaanmu terakhir saya jawab. Semua kita yang mempunyai pertanyaan yang sama dengan pertanyaan ini. Bagaimana caranya untuk mengerti kehendak Bapak? Dengar, caranya cuma ada satu. Gampang dan tolong catat. Apa itu? Selama Papa tahu, selama dia tahu, saudara dan saya tidak punya kehendak
untuk memaksakan Tuhan melaksanakan kehendak kita sendiri. Aku. Dengar, selama hidup saudara yakin bahwa tidak ada kepentingan diri sendiri, berkati aku, sembuhkan aku, tolong aku, beri aku ini. Selama Tuhan Bapa di surga melihat di hidup saudara tidak ada kehendak untuk dirimu sendiri, maka Bapa di surga akan terus-menerus memberitahukan kehendaknya kepada saudara. Sama, bagaimana cara tahu kehendak Bapa dalam hidup kita? Enggak usah. Kalau kita diketahui oleh Bapa tidak punya kehendak buat diri sendiri, dia ngomong. Nah contoh, tadi siang saudara, saya lagi makan sama anak-anak saya. Tahu-tahu ada yang kontak. Dia bilang, Koden, saya ini penasaran loh Koden. Ini sebenarnya pertanyaan sudah lama. Maksudnya ngapain? Karena dia baru mikir berapa hari ini. Kenapa? Saya tanya. Koden kan sudah punya izin penduduk tetap, tinggal tetap di Australia. Koden sudah di Amerika. Bilang, ini tahun berapa kamu tanya begini? Ya karena saya baru kepikir hari-hari ini. Kok bisa Koden mau pindah ke Papua? Kenapa? Mikir apa? Nah, bagi yang bertanya tadi, saya jawab lagi. Ya, bagaimana cara tahu kehendak Bapa di dalam hidup kita? Itu jawabannya. Selama saudara dan saya tidak punya kehendak untuk diri sendiri, maka Bapa akan menyatakan kehendaknya kepada kita. Nah, orang yang bertanya kepada saya, walaupun ini sudah hampir 30 tahun lebih, pertanyaan ini harusnya nggak usah ditanyakan. Oke, karena dia baru tahu. Begini ya, waktu Tuhan menyuruh saya waktu enak-enak di Amerika untuk ke Papua melayani, saya memang nggak punya kehendak untuk tinggal di Papua, tinggal di Amerika, tinggal di Australia, tinggal di Belanda. Enggak, saya nggak punya kehendak. Tuhan tahu. Maka itu ketika Tuhan tahu hati saya nggak punya pilihan apa-apa, baru dia ngomong, Daniel kamu mau ke Irian. Oke, karena saya memang nggak punya keputusan apa-apa. Maka itu banyak khotbah-khotbah pendeta yang membingungkan dengan doa puasa, dengan begini. Nggak perlu. Yang penting saudara dan saya nggak punya kehendak buat dirinya sendiri. Maka Tuhan akan tunjukkan kepada kita. Kembali, Ceki, Lukas 7. Ayo kita lihat ya. Jadi ada seorang perwira punya budak mau mati sakit keras. Udah. Terus tapi ini loh yang keren, ayat 1. Seorang budak yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras, hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Saudara perhatikan, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Nah, ini pertanyaan penting. Saya mendengar tentang Yesus sejak saya masih dalam kandungan. Karena kami ini keluarga Kristen. Kristennya Kristen GPDI lagi, saudara. Karena nenek saya itu bendahara GPDI, sebuah gereja di desa Jawa Timur, Kabupaten Lamongan. Ya. Jadi yang memberi nama saya Daniel juga pendeta GPDI dari desa Sonder Atas di Minahasa. Oke. Nah, saya cerita ini supaya saudara tahu bagaimana banyak konsep doa yang salah. Memaksa Tuhan, ngancam Tuhan, ungkit-ungkit apa yang pernah dikerjakan. Aduh saudara, jahat sekali. Berarti saudara dan saya sudah dengar tentang Yesus. Entah sejak kapan. Ini kalau ada orang Surabaya, saya tanya, sejak kapan kamu Kristen? Jawabannya, sejak Tugu Pahlawan belum jadi. Wih, Tugu Pahlawan jadi itu tahun 63. Begitu pula orang Jakarta. Tanya, kapan sih kamu Kristen? Wah, Monas belum ada. Wih, lama sekali. Nah, apa
reaksi dan motivasi saudara dan saya sejak mendengar tentang Yesus seperti perwira ini ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Saudara, ini yang kita harus mengerti. Begini, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Izinkan saya berkata kalimat ini. Sekian puluh tahun saya jadi hamba Tuhan, sudah kenyang dan capek mendengar khotbah-khotbah pendeta tentang doa. Selalu begini. Inilah rahasianya bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Inilah persyaratannya. Ada 7 poin supaya Tuhan mendengar doa kita. Inilah caranya untuk doa kita terjawab oleh Tuhan. Saudara, semua 99,99% khotbah-khotbah gereja tentang hal berdoa selalu penekanannya Tuhan pasti jawab doa saudara. Yakinlah itu. Terus ada tambahan, asal jangan lupa perpuluhan rajin dan setiap awal tahun persembahan sulung. Saya marah dengan khotbah seperti itu. Jadi maksud orang itu Tuhan bisa dibeli dengan duitmu. Ini penjahat di dalam gereja. Jangan mengajar. Kalau kamu rajin memberi perpuluhan dan persembahanmu rutin, Tuhan pasti jawab doamu. Itu khotbah dari setan, saudara. Catat itu baik-baik. Maka itu hari ini kalau kita belajar tentang hal berdoa, ini nggak ada urusan dengan kebutuhan kita dan kepentingan kita. Maka itu lihat Lukas 7. Lukas 7 ini jelas sekali. Perwira ini orang Romawi. Berarti bagi orang Yahudi itu orang kafir. Aduh, luar biasa. Ada yang tanya, berarti Pak Daniel ini sudah maaf mati ya? Karena sudah nggak punya keinginan. Oh, saya masih punya keinginan banyak. Tapi bukan untuk diri sendiri. Karena buat diri sendiri, saya sudah bisa berkata cukup. Jadi yang bertanya, saya bukan nggak punya keinginan, salah. Saya punya keinginan besar. Saya tidak ingin. Saya sudah minta kepada Bapa di surga, kalau boleh. Sebelum saya dipanggil pulang ke surga, saya nggak ingin ada satupun anak Papua yang nggak sekolah. Itu keinginan besar. Saya ingin semua orang diselamatkan. Jadi bagus, saya punya keinginan. Tapi bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ada yang komen lagi, saya juga bingung, sangat bingung mendengar kesaksian, Pak mau ke Papua, tapi kesaksian ini juga yang buat saya merubah pola hidup saya. Sedikit-sedikit untuk melakukan semua pelajaran yang saya terima. Puji Tuhan. Saudara, kembali cek Lukas 7. Jadi perwira ini tidak percaya kepada Tuhan. Oh, Erik ya, maaf. Perwira ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus untuk keperluan dia dan keluarganya. Tapi tolong untuk budaknya yang sakit keras hampir mati. Ayo kita bongkar. Sebagai jenderal, dia bisa nggak kalau ini budak mati, dia cari budak yang lain? Jawabannya bisa sekali. Karena dia jenderal di daerah jajahan. Tapi ngapain dia repot-repot? Carikan Yesus untuk datang menyembuhkan hambanya. Nah, mulai di sini. Sebelum kita bongkar Matius 7, saya ingin tanya kepada saudara. Gak usah bilang tahun lalu, kepanjangan. Dari Januari sampai hari ini 6 Maret, berapa banyak jam yang saudara pakai doa untuk orang lain?
bukan untuk dirimu dan keluargamu. Perwira ini berdoa, manggil Yesus bukan untuk dirinya dan keluarganya, tapi untuk budaknya yang gak ada hubungan darah. Mereka datang kepada Yesus, ayat 4, dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita. Nah, berarti ini yang disuruh tua-tua Yahudi. Dan berkata mengasihi bangsa kita. Berarti perwira ini bukan bangsa Yahudi. Dan memang bukan, dia orang Romawi. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya. Nah, sekarang yang disuruh orang-orang Romawi, ya, mengatakan kepada Yesus, Tuhan, saya ganti. Jadi perwira ini sudah menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Yaitu ayat 6. Ayat. Berangkatlah Yesus bersama mereka. Ketika dia sudah dekat ke rumah perwira itu mengutus beberapa temannya untuk berkata kepada Yesus, Tuhan, pakai kata Tuhan, janganlah engkau menyusahkan diri, sebab aku tidak layak menerima. Nah ini, yang terjemahan lama pakai kata Tuhan. Ya, maka disuruhkan oleh penghulu laskar, beberapa sahabatnya pula kepadanya mengatakan, ya Tuhan, janganlah bersusah. Saya mau bongkar kata ini. BIS, ada kata Tuhan enggak? Oh, tidak usah Bapak, saya enggak baca. MILT, Tuhan. Selvir, ya junjungan. Ya ini junjungan lebih terhormat ya daripada Tuhan. AVB, Tuhan. Oke. Ini tadi The Passion. Saya akan baca sebentar, Rick. Kemudian baca yang The Passion. Master. Ya. Who give this message? Master, don't bother to come to me in person. For I am not good enough for you to enter my home. I'm not worthy enough to even come out to meet one like you. But if you would just release the manifestation of healing right where you are, I know that my young servant will be healed. Jadi begini saudara, tidak ada kata Lord, tapi Master. Tapi perwira ini di dalam terjemahan The Passion menempatkan diri begitu hormat. Aku ini rendah, aku ini gak ada apa-apanya dibanding dirimu. Aku gak layak untuk engkau datang ke rumahku in person. Gak layak. Bahkan aku pun gak layak ketemu Tuhan Masterku. Wih, terjemahan The Passion ini betul-betul menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Izinkan saya menerangkan ini. Ampuni kami. Jadi ya, ini poin yang paling penting. Maaf. 99,99% orang Kristen tidak ada rasa hormat kepada Tuhan Yesus seperti kepada perwira ini. Saya ulangi. Setelah kita membaca berapa terjemahan Lukas 7 ayat 6, termasuk terjemahan The Passion tadi, maka kita menemukan ternyata 99,99% orang Kristen tidak ada rasa hormat kalau sedang berdoa kepada Tuhan Yesus. Buktinya 99,99% orang Kristen kalau berdoa main perintah kepada Tuhan. Apalagi yang saya katakan tadi, mentang-mentang sudah memberi pekerjaan Tuhan ratusan juta, puluhan juta, lalu main perintah, lalu sudah memberi perpuluhan, lalu berkata seenaknya pakai 90%. Stop. Maka itu
belajar tentang hal berdoa, pada poin ini saudara menempatkan Yesus di posisi apa? Jongosmu, kacungmu, babumu, pesuruhmu, karyawanmu yang main perintah seenaknya? Maaf, saudara perhatikan dalam nama Yesus. Jujur, seperti apa kita menempatkan Yesus? Saya mau baca bahasa Jawa. Gusti Yesus banjur tindak bebarengan karo wong-wong mau, bareng wis cedhak karo omahe Opsir iku. Opsir iku kongkonan mitrane matur marang panjenengane, "Duh Gusti Tuhan." Duh Gusti. Bagi orang Jawa kalau menyebut Gusti pakai kata du, itu artinya menghamba betul. Duh Gusti, mugi sampun dados damel paduka amargi kawula boten pantes paduka rawuh. Saudara, tolong, ribuan khotbah tentang Lukas 7 ayat 1 sampai 10 selalu menekankan, saudara, percayalah, kalau perwira ini bisa beriman begitu kepada Yesus, maka iman saudara pun akan buat Yesus buat sesuatu. Stop mengkhotbahkan itu tanpa menekankan ayat 6-nya. Bahwa perwira ini menempatkan Yesus di posisi yang benar. Tuhan Master, Duh Gusti, mugi sampun dados damel paduka. Artinya, duh Tuhan, jangan jadi repotmu. Nggak usah repot-repot datang ke rumahku. Aduh saudara, betapa kurang ajarnya kita menganggap Yesus pembantu, babu, ya karyawan. Karena kita sudah bayar, kita belajar. Udah Rik, untuk Alkitab. Gini loh saudara masalahnya. Ya, atau gini, baca dulu ayat yang ke-9. Lukas 7 ayat 9. Berapa terjemahan Rik? Begitu kagumnya Tuhan Yesus kepada ayat 9 Rik. Kepada perwira ini. Oke. Oh maaf. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, hai orang-orang Yahudi, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Bayangkan, ayat ketika Yesus mendengar hal itu, dia merasa heran akan perwira Romawi itu. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya. Dia berkata, "Aku berkata kepadamu, bahkan di antara orang Israel pun aku belum pernah menemukan iman sebesar ini." BIS, Yesus heran mendengar itu. Ia menoleh dan berkata kepada orang banyak yang sedang mengikutinya, "Bukan main orang ini. Di antara orang Israel pun belum pernah aku menemukan iman sebesar ini." Ya, MLT. Dan setelah mendengar hal ini, Yesus merasa heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada kerumunan orang yang mengikut kepadanya, dia berkata, "Aku berkata kepadamu, aku tidak pernah menemukan iman sebesar ini. Bahkan di antara orang Israel semuanya sama." Berarti Tuhan Yesus kagum kepada perwira ini. Nah, saudara perhatikan. Mendengar hal itu. Mendengar perkataan itu. Apa yang dikatakan perwira itu? Ini yang kita harus imani. Ayat 7 Erik. Ayat 7 dan 8. Ya. Satu terjemahan aja Rik, karena 2 ayat. Lukas 7 ayat 7 dan 8. Apa? Yesus mendengar apa? Ya.
7 dan 8. Oke? Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajuritku, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, budakku yang sakit itu loh, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu tentang iman yang luar biasa itu, baru dia ngomong, iman sebesar ini belum pernah aku temui sekalipun di antara orang Israel. Iman apa? Mari kita bongkar. Ini dahsyat, ini luar biasa. The Passion, unlike you, I'm just an ordinary man, yet I understand the power of authority. And I see that authority operating through you. I have soldiers. Oke. Terjemahan ini ya. Jadi begini. Iman perwira ini, sebelum dia berdoa minta Yesus menyembuhkan, dia itu sebagai jenderal. Perwira itu jenderal di Kapernaum. Dia menggunakan hukum militer. Seorang militer itu harus tunduk taat mutlak kepada pimpinannya. Maka itu militer hanya ada 2 kata. Perintah seorang komandan kepada prajurit, ini Indonesia ya, hanya ada 2 kata. Setiap kali prajurit mendengar perintah komandan, hanya ada 2 kata. Siap, laksanakan. Gak boleh ada kata lain. Nah, perwira ini menempatkan Yesus sebagai orang yang berpangkat tinggi. Dia menerangkan, aku ini bawahan, karena di atasku ada gubernur jenderal yang di Yerusalem. Ini kan di Kapernaum. Dan di atasnya lagi ada kaisar di Roma. Nah, kalau aku ngomong, kalau aku diperintah, aku nggak bisa berkata, maaf komandan, istri melahirkan. Maaf komandan, ayah meninggal. Nggak ada. Perintah komandan itu mutlak. Nah, seperti itu. Tapi aku juga pimpinan. Aku punya prajurit. Kalau aku perintahkan, mereka harus aku lakukan. Nah, saya ingin yakinkan saudara. Sampai hari ini, begitu saudara datang kepada Tuhan Yesus dalam doa, pujian, penyembahan, saudara bayangkan dia itu apa? Betul, dia sahabat kita. Betul. Dia mempelai laki-laki surgawi kita. Betul. Tapi jangan lupa, dia juga Tuhan yang harus kita hormati. Aduh, luar biasa. Sudah bangun kamu di Calgary. Jam berapa ini di Calgary? Ini ada saudara kita dari Kanada ikut belajar. Nah, tanyakan. Maka saya percaya, kalau di hidup saudara dan hidup saya, jelas Tuhan Yesus ada di posisi yang benar sebagai Tuhan, maka saya jamin kita nggak bisa seenaknya ya memerintah Tuhan. Seenak kita, nggak bisa seenaknya. Ini dia. Jadi mulai hari ini kita sadari bagaimana sikap kita. Oke, kita buka Matius 7 ayat 7 sampai 11. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Matius 7 ayat 1. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti?
atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia juga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, saudara, tolong diperhatikan. Di Matius 7 ini, di bawah judul, di situ nggak ada ya. Nah, kalau dalam Alkitab yang buku, terus di bawah judul hal pengabulan doa, itu ada kurung huruf miring Lukas 7 9 sampai 13. Nah, saya lebih suka mempelajari yang Lukas 11. Ya. Mari kita lihat Lukas 11 ayat 9. Yang sudah pernah dengar saya ngajar, nggak apa-apa, ini pengulangan supaya kita diingatkan lagi. Bagi yang belum pernah belajar, hari ini kita belajar fakta ini. Udah, Lukas 11 ayat 9. Nah, kalau kita belajar yang teliti, ya, oleh karena itu, perhatikan, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya percaya tidak ada seorang pun yang rasa aneh dengan ayat ini, karena ini ayat andalan termasuk saya. Bahkan saudara, ini kesaksian saya, jangan ditiru ya. Saya pernah mengancam Tuhan dengan ayat ini. Habis saya sudah doa hampir 4 bulan, enggak dijawab. Ya, manusia saya kumat, saya marah. Tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru. Maka itu Papa di surga senang lihat karakter saya. Saya itu apa adanya. Ya, orang Jawa bilang bloko suto. Luar dalam sama. Nggak ada yang saya sembunyikan. Kalau saya nggak suka pada seseorang, tadi siang waktu makan, kami bertiga, ya, dengan 2 anak saya, tahu ada yang telepon dari Amerika. Begitu telepon, ternyata ngomongin seseorang. Anak saya sampai kaget. Saya bilang, kalau kamu tidak mengampuni orang itu, nggak usah bicara dengan Papa. Wih, terus saya telepon, mereka tanya, itu tadi marah ya? Lah, kamu lihat marah nggak? Iya marah, ya sudah. Kenapa saya marah? Saya ini belak-belakan orangnya. Saya kalau nggak suka, saya bilang nggak suka. Kalau saya suka, saya akan puji orang itu. Ini prinsip penting. Maka itu mari dalam hidup kita serius kita mengerjakan ini. Nah, saudara, suatu hari saya marah. Itu hampir 4 bulan, 3 bulan lebih doa nggak dijawab. Maaf ya, ini saya. Saya buka Alkitab, saudara. Ya, saya buka Alkitab. Saya langsung tunjuk Lukas 11. Saya buka Lukas 11, terus saya tunjuk ayat 9. Jangan ditiru. Papa tahu hati saya memang seperti itu. Saya bilang, Tuhan, kenapa ada ayat ini? Saya tunjuk, ini. Kenapa ada Lukas 11 ayat 9? Saya marah. Saudara, lembut sekali Roh Kudus tunjukkan. Maka itu dengan Papa di surga itu, saya itu belak-belakan apa adanya, ya. Terus Tuhan jawab pelan sekali, lembut, betul. Padahal ini di IG ada komen, padahal semuanya bukan milik kita. Iya, milik Dia. Nanti kita akan lihat. Daniel, jangan kamu marah. Coba masih marah itu. Terus dia ngomong begini. Maka itu yang suka ngancam-ngancam Tuhan seperti saya dulu. Daniel, kenapa kamu gak perhatikan
kalimatku yang pertama. Saya masih marah. Kalimat yang mana? Saya hafal kok. Roh Kudus kembali menekankan. Sampai 2 kali. Begitu saya diingatkan, bacalah. Saudara, ini yang membuat saya bertobat. Kalimat apa yang Tuhan maksud? Daniel, lihat kalimatku yang pertama. Oleh karena itu. Jadi, tidak semuanya sama ya. Oleh karena itu. Betul, ini ada yang komen di Facebook. Pengalaman yang lucu-lucu gimana ya? Ya, habis saya memang marah. Kita tunjukkan ayat firman Tuhan kepada Tuhan yang berfirman. Iya, habis gimana? Doa hampir 4 bulan, nggak dijawab. Ya, karena dulu belum ngerti. Begitu saya disadarkan. Oleh karena itu, ya ampun. Saya bertobat. Oleh karena itu, berarti kita harus cari dong. Oleh karena apa? Ini buat saya bertobat. Oh, the message? Ya, bagus. Oh, the message. Ayat 9. The message ayat 9. Here's what I'm saying. Ini yang aku mau katakan. Demikian pula halnya dengan doa. FIYH. So, it is with your prayers. Nah, ini kelihatan jelas. Ada persyaratan. Nah, inilah kalau kamu mau berdoa. Inilah itu apa? Nah, ayat 5, Erik. Lukas 11 ayat 5. Oleh karena apa? 5 sampai 8. Dengan cepatnya, Lukas 11 ayat 5 sampai 8. Lalu kata Yesus kepadanya, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Ya, sebab seorang sahabatmu yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu. Sekarang Yesus yang berkata. Sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Wih, luar biasa. Saudara garis bawahi, ada kalimat yang bagus, sikapnya yang tidak malu. Karena kamu terus memohon, ia pasti bangun dan memberikan. Gak ada kata tidak malu ya. PIS terus menerus, sama gak malu artinya. Terus maaf, nah ini MLT ada kata ini, tetapi karena sebagai sahabatnya dan karena rasa tidak tahu malunya. Tidak tahu malunya, itu MLT Selbir merengek-rengek. Ya, itu terus saja merengek-rengek meminta. Selbir AVB tidak segan. Oke, Eka, terima kasih. Ini the passion. But listen, because of your shameless impudence. Shameless impudence. Ini lebih tajam lagi. Kalau bahasa Jawa, rai gedek. Nah, ini yang nggak Surabaya nggak tahu itu kata rai gedek. Shameless impudence. Aduh, terjemahnya rai gedek itu apa ya? Itu bahasa Jawa kasar. Ya, muka badak mungkin begitu. Terima kasih. Ina, ya, jelas ya. Terus, even though it's the middle of the night. Nah, udah, terima kasih. Karena nggak malu, shameless impudence. Ini luar biasa.
Oleh karena itu, setelah sikapnya tidak malu itu, baru Tuhan jawab, oleh karena itu. Oh, Pak Marques pakai terjemahan apa? Tapi karena kamu memohon terus tanpa malu, maka dia akan bangun dan memberikannya. Terima kasih. Ini berapa terjemahan? Jadi kita makin kuat ya saudara untuk mengerti apa yang kita minta. Pelan-pelan sekarang kita harus belajar muka tembok. Oke, ini dari Sydney. Wih, di Sydney sudah hampir jam 12. Oke, muka tembok. Ya, Rai Gedek. Kalau orang Surabaya bilang, ini yang Tuhan. Ya, ada komen. Maaf, kita juga sering seperti itu. Protes dulu. Sambil tunjukkan janji-janji Tuhan. Sambil ngeklaim firman Tuhan. Dianggap tentu perusahaan asuransi. Bayar premi saja telat-telat. Ngeklaim lagi. Tetapi syukur kepada Bapa yang penuh kasih. Akan menunjukkan kehendaknya dengan sangat lembut. Puji Tuhan. Begini. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, carilah, ketoklah. Oleh karena apa? Dengar baik. Oleh karena suatu tengah malam ada sahabat kita dalam perjalanan dari kota A mau ke kota Z sampai di kota D. Saudara tinggal di kota D. Kita tinggal di kota D. Sahabat ini kelaparan. Ternyata sampai kota kita nggak ada warung, nggak ada toko, nggak ada restoran buka. Tapi sahabat kita ini ingat, kita punya teman. Ayo mampir. Mampirlah mereka ke rumah kita. Ampun, istilahnya apes, sial. Mereka perlu makan, malam-malam lapar dalam perjalanan. Ternyata di rumah kita pun tidak ada makanan. Ya. Maksa sama muka tembok sama atau tidak? Jawabannya tergantung. Muka tembok dan maksa untuk siapa? Ya, ini belum selesai. Tunggu dulu. Ini ada pertanyaan bagus. Maksa sama muka tembok sama atau tidak? Dengar dulu ya, nanti akan terjawab. Nah, begitu tamunya lapar, yang ditamuin gak punya makan, gak punya makanan, tapi kita ingat, tunggu ya, kamu tunggu sebentar. Aku punya sahabat yang punya pabrik roti. Aku mau ke sana. Sial juga. Sudah sampai sana, ternyata mereka juga bilang, sorry, sudah tidur semua. Kamu gak tahu diri. Jam berapa ini ketok cari roti? Besok aja. Nah, ayat 8 itu terjemahnya membingungkan. Begini loh maksudnya. Karena kita, Yos apa kabar? Rajin sekali ya, kamu kasih itu bintang. Setiap kali saya ingat ayat ini, saya itu malu. Kenapa saya khotbah 18 tahun salah semua? Karena gak mengerti. Nah, karena dua orang ini bersahabat, kita sahabatnya dia pun sahabat kita. Nah, dua-dua sama dablek keras kepala. Begini, ketika kita sampai ke rumah orang itu dengar, ketok, nggak bisa, aku sudah tidur. Nah, karena kita sahabatnya dia, kita ngomong gini, ngomonglah, nggak mau bangun, aku tetap ketok terus. Aku tahu kamu nggak akan marah, karena kan kamu sahabatku. Nah, yang punya roti sama-sama koper, orang Belanda bilang, sama-sama kepala batu. Ketoklah sampai capek. Aku tetap gak mau bangun meminjamkan roti. Dan aku tahu kamu gak akan marah. Besok kamu pasti balik. Karena kamu sahabatku. Ngerti gak ayat 8 itu? Dua-dua sahabat baik. Tapi kita tahu akhirnya yang kalah yang mana? Jawab, yang kalah yang punya roti. Kenapa yang punya roti kalah?
karena sikapnya yang rai gedek tadi, yang muka tembok tadi. Dalam nama Yesus, dengar baik-baik. Seringkali kita nggak tahu malu merampok surga untuk kepentingan diri sendiri. Bertobat. Tapi hari ini jangan merasa malu dan miliki rai gedek untuk menggoncang surga. Karena kita sedang tidak punya apa-apa. Tapi di sekitar kita ada orang kelaparan. Tapi kita ingat, ada orang Bethlehem. Tahu arti kata Bethlehem? Rumah roti. Beth, bahasa Arabnya bait. Lehem itu roti. Saudara dan saya, kalau sedang gak punya apa-apa dan ada orang butuh, jangan malu, mintalah, carilah, ketoklah. Pasti akan diberi, akan dibukakan pintu, akan mendapat. Karena kita minta untuk orang lain yang kelaparan. Dengan catatan, ketika kita sedang tidak punya. Tapi kalau saudara dan saya sedang punya, jangan pakai ayat ini. Kurang ajar itu namanya. Ini kejahatan. Ini untuk kita yang sedang gak punya. Yang sedang punya tidak boleh pakai ayat ini. Lalu pakai ayat mana? Kalau sedang punya, Amsal 3, 27, 28. Ayo kita buka, ini ayat yang terakhir. Betul. Soleman, ini anak saya dari Biak. Sering kita berdoa kepada Tuhan karena ingin memuaskan keinginan kita sendiri. Maka hal itu tidak akan dikabulkan. Meminta restu dan kehendak Tuhan. Betul. Terima kasih Soleman. Amsal 3, 27, 28. Janganlah menahan kebaikan. Saya langsung baca. Janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Jangan menahan kebaikan dari mereka yang berhak menerimanya jika ada padamu kesanggupan untuk melakukannya. BIS, jika kamu mempunyai kemampuan untuk berbuat baik kepada orang yang memerlukan kebaikanmu, janganlah menolak untuk melakukan hal itu. Jelas ya? MLT, hendaklah engkau tidak menahan kebaikan bagi orang-orang yang berhak, padahal ada mampu tanganmu untuk melakukannya. Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang patut menerimanya jika engkau mampu melakukannya. Ayat 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Jangan berkata kepada sesamamu, pergilah dan datanglah kembali, besok akan memberikannya, padahal kamu memilikinya. Janganlah menyuruh sesamamu menunggu sampai besok, kalau pada saat ini juga engkau dapat menolongnya. Nah, saya baca ulang BIS. Janganlah menyuruh sesamamu menunggu sampai besok, kalau pada saat ini juga engkau dapat menolongnya. Mantul Koden, kehendak Bapa yang begini ya, setuju? Itu dia. MLT, hendaklah engkau tidak mengatakan kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, dan besok akan memberikannya, sementara hal itu ada padamu. Jangan katakan pada sesamamu, pergilah dan kembalilah lagi, besok akan kuberi, padahal itu ada padamu. Wisdom in relationships. Why would you withhold payment on your debt when you have the ability to pay? Ini the passion. Jadi gini, jangan kamu tahan untuk membayar hutangmu ketika kamu mampu membayarnya. Just do it. Kerjakan itu. When your friend comes to ask you for a favor. Kalau ada temanmu minta pertolonganmu, why would you say perhaps tomorrow?
Kenapa kamu ngomong? Mungkin besok aku tolong. When you have the money right there in your pocket, help him today. Woi, luar biasa. Ini terjemahan passion. Nah, kalau temanmu datang minta pertolonganmu, kenapa kamu bilang tunggu besok? Padahal uang yang dia minta ada padamu. Nah, yang pelit Pak langsung pura-pura buta huruf. Nggak bisa baca ayat ini. Maaf. Oh. Pak Joko, terima kasih. The message. Never walk away from someone who deserves help. Jangan engkau pura-pura ngelewat saja ketika ketemu seorang yang butuh pertolongan. Your hand, waduh, saya belum pernah baca seperti ini. Your hand is God's hand. Saudara, ini luar biasa. Sebab tanganmu itu adalah tangan Tuhan. Oh, ampuni kami. Untuk orang itu, for that person. Don't tell your neighbor. Jangan bilang kepada tetanggamu. Mungkin kapan-kapan. Maybe some other time. Atau try me tomorrow. Cobalah kamu datang besok. When the money is right there in your pocket. Terjemahan hebat. Amplified. Terima kasih. Saya belum kenal ya Pak Joko Santoso ini siapa. Oke. Amplified. Withhold not good from those to whom it is due. Jangan kamu tahan-tahan sebuah kebaikan di mana orang itu perlu. It's rightful owners. Karena engkau pemilik yang sah atas apa yang harus kamu bagikan. When it is in the power of your hand. Terima kasih. Ayat 28-nya. Do not say to your neighbor. Jangan berkata pada tetanggamu. Go and come again. Pulang dulu ya, nanti balik. And tomorrow, dan besok, aku mungkin akan memberi. When you have it with you. Padahal kau punya apa yang dia minta dengan kamu. Saya saksi ya. Minggu yang lalu ini, tiba-tiba ada orang hubungi saya nggak kenal. Ya, seorang gadis, saya nggak kenal. Tapi dari beberapa teman tahu. Dia itu anak yatim piatu dari Ambon. Lulusan S1 fisika. Ternyata dia kena tipu. Akhirnya dia lontang-lantung. Waduh. Terus dia kontak saya. Langsung manggil papa. Oke, saya terima sebagai anak. Sampai hari ini saya belum ketemu, saudara. Begitu saya lihat CV-nya, saya minta CV-nya. Karena kami perlu guru fisika. Saya kirim ke Departemen Pendidikan di Nabire. Wah, mereka senang semua. Kalau gitu kami perlu. Saudara, nggak pakai interview. Kemarin saya beli tiket buat dia. 5 juta lebih untuk berangkat. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak kenal, nggak perlu. Saya punya uang kok. Saya belikan tiketnya. Aduh, dia senang sekali. Kalimat yang dia katakan kepada saya, Papa, sebentar saya punya rumah. Aduh, karena dia nggak punya keluarga. Hari Senin sore dia berangkat dari Jogja. Betty itu yang ditolong Andi Mesanja. Saya nggak kenal anak ini. Saya punya, ya saya bagi. Kenapa tidak? Kalau saya nggak punya, saya akan desak surga. Kiranya firman ini menyadarkan kita. Jadi mulai hari ini saudara tahu hal berdoa itu apa? Bukan merampok surga untuk kepentingan dirimu sendiri. Lihat di sekitar kita. Banyak orang yang lapar. Pak Joko di Facebook ada yang komen. Saya nggak setuju dengan Pak Joko. Iya. Ayo ya mulai hari ini kita merubah cara-cara doa kita. Doa yang benar, doa yang berkenan kepada Dia. Doa
yang sungguh-sungguh membuat banyak orang hidup benar. Komen di Instagram. Pengajaran tentang hal berdoa ini sering sekali menemplak dan menguatkan. Selama mau, sedikit demi sedikit pasti kita akan mengalami pembaruan jiwa. Puji Tuhan. Nggak pernah bosan dengar pengajaran tentang hal berdoa. Karena sekian tahun konsep dan perilaku doanya adalah untuk aku, dan aku. Betapa berharganya setiap kita di mata Yahweh. Sampai Yahweh pasti memperhatikan orang yang memperhatikan orang lain. Betul. Kalimat terakhir. Oh, ada komen dari Makassar. Berdoa sama dengan menangkap hati Bapa di surga. Betul. Ini Amos, anak saya yang di Nabire, di Asli Biak, yang pelayanannya untuk anak-anak yang di jalanan. Tapi kalau ada video khotbah ini saya minta biar share buat teman-teman alumni Persatuan Doa Mahasiswa Kristen Uncen di grup kami. Ya, bisa diambil dari Facebook ini ya, Mos. Ya oke, nanti saya Papi beri. Merampok surga untuk kepentingan banyak orang. Ini guru olahraga kami dari Nabire yang komen. Puji Tuhan. Ini anak saya yang dokter lagi nonton di Manado juga. Kalimat terakhir, saudara perhatikan ayat 5. Pinjamkan kepadaku 3 roti. Bukan minta loh. Baca baik-baik. Pinjamkan kepadaku 3 roti. Pak Joko bisa terjemahan The Message atau Amplified. Lukas 11 ayat yang kelima. Pinjamkan kepadaku. Woi, ya Inu, your hands is God's hand. Ya, ini anak saya di Surabaya. Lukas 11 ayat 5. Oh, itu The Message. Okay. Then he said, imagine what would happen if you went to a friend in the middle of the night and said, friend, lend me. Bukan give me. Lend 3 loaves of bread. Pinjamkan. Okay, amplified. Ya, amplified-nya lend me 3 loaves sama. Pinjamkan. Jadi nggak minta loh saudara. Jahat kalau kita diajari minta. Pinjamkan. Artinya apa yang kita punya, materi, makanan, benda apa saja, itu pinjaman dari Papa. Nggak boleh dipakai sendiri karena itu pinjaman. Aduh, mulai hari ini kita berubah. Puji Tuhan. Kalau semua murid-murid Yesus melakukan doa yang benar ini, maka semua orang diselamatkan di sekitar kita. Nggak ada orang lapar lagi di sekitar kita. Karena kita menjadi berkat buat mereka semuanya. Dan ingat berapa hari yang lalu belajar. Kalau nggak ada orang lapar, berarti nggak ada setan di dunia ini. Luar biasa. Pinjamkan. Bukan hak milik. Betul, pinjaman itu bukan hak milik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya.